Sebelum memasuki inti dari acara, kita akan saksikan bersama tayangan berikut ini. Indonesia Darurat Judi Online. Keuntungan cepat dan iming-iming yang menggiurkan telah membuat judi online kian marak di kalangan masyarakat. Perhatian serius pemerintah dalam memberantas penyakit sosial ini semakin gencar dilakukan. Pasalnya, tak hanya perputaran uang yang mencapai ratusan triliun rupiah, namun candu judi online ini telah merusak kehidupan hingga memicu tindakan kriminal. Seorang oknum pegawai bank di Maluku nekat membobol uang senilai 1,5 miliar rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan pada Bank Maluku cabang Namlea. Menurut polisi, modus yang dipakai pelaku dengan mengakali sistem perbankan hingga terkesan uang tersebut masih utuh dan tersimpan. Dan selain untuk kebutuhan sehari-hari, tersangka mengaku uang hasil curian ini juga dipakai untuk bermain judi online. Kemudian kita ke kasus lainnya, kalau Anda ingat sebelumnya saudara pernah ramai juga jadi sorotan adalah seorang polwan yang nekat membakar suaminya sendiri. Usut punya usut, aksi nekat yang terjadi di asrama Polri Mojokerto pada 8 Juni lalu dipicu karena judi online. Tersangka ini membakar suaminya sesama polisi karena merasa jengkel uang belanja untuk keperluan keluarga malah digunakan untuk bermain judi online. Nah, untuk mengantisipasi permainan judi online di kalangan polisi, Polres Bengkulu Utara melakukan pemeriksaan ponsel kepada seluruh anggotanya. Satu persatu ponsel milik personel ini diperiksa secara mendadak oleh Wakapolres Bengkulu Utara didampingi anggota Propam. Sanksi tegas akan diberikan jika ditemukan anggota Polri bermain judi online. Menyoroti kasus judi online yang sedang marak, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengultimatum anggotanya jika terlibat akan dipecat. Sebelum penegasan Panglima, diberitakan ada oknum anggota TNI di Sulawesi Selatan yang diduga menggelapkan uang lebih dari 800 juta rupiah milik kesatuannya untuk bermain lagi-lagi judi online. Pelaku kini sudah dalam pemeriksaan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Antisipasi biar jerat video online gimana Pak? Antisipasinya? Yang jelas kalau yang melanggar saya hukum, ya. Hukuman berat bisa dipecat, pecat supaya tobat. Tik. Oke, jangan judi, jangan judi, jangan judi. Berikut adalah kutipan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Jangan judi, Bapak Ibu. Nah, tentunya tayangan tadi bisa menggambarkan sedikit banyak fenomena yang sedang marak terjadi. Dan berikut adalah contoh aplikasi judi online. Jangan diapalin ya Bapak Ibu ya. Tapi cukup ditandain aja bahwa sekarang itu modusnya sudah sangat banyak. Orang ngakunya alasannya hanya bermain games online, tapi ternyata di situ banyak sekali modus perjudian online-nya. Oke, bisa dilanjut? Ya, kita masih menunggu ya. Jadi aplikasi online ini kemarin yang saya bisa sedikit teliti ya. Teliti. Ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi serupa. Kita bisa akses melalui VPN. Ya, jadi Bapak Ibu download VPN dulu. Jadi, tapi terus kalau nggak lokasinya diganti Eropa gitu, karena di situ nanti nggak bisa lihat. Nah, ketika kita melihat judi online, pasti akan berpikir, kok bisa online gitu kan? Secara data ternyata ada 79,5% dari penduduk Indonesia itu sudah melakukan penetrasi internet. Artinya sepanjang itu sampai dengan sekarang ini ada 79,5% atau 279 juta orang yang sudah bisa melek terhadap internet.
Itulah kenapa pasar judi online di Indonesia itu sangat laku gitu kan. Dan ada 3,2 juta pemain yang mirisnya kurang dari usia 10 tahun ada 47.400 orang. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya putra-putri harap diawasi ya. Karena ternyata sudah menjangkit ke semua kalangan termasuk anak-anak sampai ke orang tua. Datanya pasti sudah banyak beredar ya, 600 triliun perputaran hanya pada kuartal pertama kemarin. 600 triliun itu 20% APBN. Jadi itu bisa buat bangun 3 IKN lagi lah ya. Dan juga rata-ratanya transaksinya sudah 100.000 Bapak Ibu. Dan selama ini tadi ada 2,1 juta situs, yang dimaksud adalah 1,9 juta situs, tetapi di dalam satu situs itu masih banyak fitur-fiturnya yang mana juga diblokir. Tapi lebih lanjut lagi, kita akan dibawakan sedikit materi pengantar dari beliau Bapak Trivasono Sunu selaku Human Capital Director. Kita persilahkan bersama-sama. Tepuk tangan untuk Bapak Sunu. Terima kasih Mas Wildan. Baik, Mediers semuanya semangat pagi. Lebih semangatan yang koordinator tadi kelihatannya. Padahal habis makan siang. Oke, Mediers semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, Pagi luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, teman-teman. Mediers semuanya sehat hari ini? Juga untuk mediers yang ada di 11 kantor cabang, semoga sehat-sehat semuanya. Ketemu lagi dalam series financial literacy gitu ya. Sebenarnya ini baru pemanasan begitu ya. Kalau teman-teman ingat pada waktu halal bihalal kemarin, kita baik di cabang maupun kantor pusat mulai mendengungkan terkait dengan literasi keuangan begitu ya. Bagaimana cara kita memanage keuangan kita, penghasilan kita sehingga mewujud begitu ya. Jadi pada kesempatan ini kita bekerja sama dengan tim Bang Aladin. Terima kasih untuk kerjasamanya. Boleh tepuk tangan. Dan tentunya speaker utama kita ada Bu Meta Anggriani. Boleh tepuk tangan juga Bu Meta. Mungkin teman-teman juga pada waktu halal bihalal saat itu ketemu dengan Bu Meta, saat itu dengan Pak Afid ya. Jadi ini yang kedua. Ya, teman-teman sebelum masuk ke materi, oh ya, saya juga mau menyapa ada teman-teman dandan ternyata di sini. Halo teman-teman dandan. Terima kasih sudah hadir. Paling tidak nanti ini bisa menjadi virus-virus yang baik di dandan begitu ya. Bukan virus tadi judulnya itu tadi ya Pak Wawan ya. Ada teman-teman di dandan. Oke. Nah, saya mau menyampaikan kepada teman-teman sekali lagi bahwa di tahun ini kita mulai bermigrasi, begitu ya. Kita mulai bermigrasi payroll kita sebelumnya di Bank Biru, begitu ya. Kemudian mulai ke Aladin. Itu sudah mulai di toko dan warehouse pada bulan Mei, Juni, Juli, begitu ya. Store, warehouse kita sudah mulai bermigrasi. Nah, kemudian di office ini mulai per Agustus ini. Jadi per nanti penggajian 28 ya. Bravo September. Jadi Bravo September untuk teman-teman yang non Bravo berarti nanti mulai Agustus ini. Nah, tentunya nanti akan banyak kemudian harapannya begitu ya kalau kita bermigrasi ke payroll itu bukan hanya sekedar ya ganti dari Bank Biru ke Bank Aladin begitu ya, tetapi tentunya juga
teman-teman di Aladin juga membantu kita di dalam bagaimana meningkatkan literasi keuangan bagi khususnya di grup kita, di Alfamart dan anak perusahaan kita, termasuk Alfamidi dan lain sebagainya nantinya. Kenapa ini penting? Ya kalau bagi Aladin ini juga penting gitu ya. Jumlah karyawan Alfamart dan anak perusahaan itu 200.000 begitu. Jumlah yang eh, tentunya sangat besar. Tetapi kita juga manajemen kemudian tentu berharap bahwa literasi keuangan semacam ini itu juga bisa dibantu begitu. Karena harapan kami begitu tentunya tidak hanya knowledge sharing via webinar Zoom begini gitu ya. Karena pasti ada keterbatasannya kalau kita pakai Zoom seperti ini. Penetrasi kita tidak bisa sampai ke level yang paling bawah karena mereka tentunya tidak bisa uh, mengikuti saat kemudian bertugas, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, jadi uh, kalau saya sebut ini adalah webinar atau knowledge sharing yang bagus begitu. Tetapi harus kemudian penetrasinya lebih dalam. Artinya masuk ke kurikulum. Nah, di kurikulum itu kita bisa membuat strata yang kemudian berbeda-beda atau tujuan yang berbeda-beda. Sesimpel kalau kemudian kru kita, begitu ya, helper, picker kita yang baru lulus SMA, SMK, umur 18, pertama kali bekerja, mendapatkan penghasilan tetap, begitu, setiap bulan, gimana mereka mengelola keuangan mereka? Tentunya berbeda dengan teman-teman manajerial level di sini. Kebutuhannya berbeda. Ya, jadi kurikulumnya pasti berbeda. Dengan bahkan oke, mereka naik jadi officer level, jadi kepala toko begitu ya. Ataupun naik kemudian jadi koordinator level. Kebutuhannya berbeda, pengetahuan dan keterampilannya berbeda. Investasi yang kemudian dilakukan juga berbeda di layering itu. Karena kita punya employee journey gitu ya. Dari karyawan masuk sampai kemudian karyawan keluar. Kebutuhan bagi teman-teman, katakanlah misalnya yang saat ini misalnya masa kerjanya tinggal 10 tahun, usianya sudah 45, ada di level manajerial, begitu, sudah mulai harus berpikir, saya 10 tahun lagi, begitu ya, atau 120 bulan lagi dari sekarang, begitu, 120 kali penggajian akan pensiun, akan purna tugas. Lalu apa yang harus saya prioritaskan? Ini kan pengetahuan dan juga keterampilan bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan yang berbeda. Nah, ini yang kemudian bisa jadi kerjasama jangka panjang begitu dengan Bank Aladin. Jadi tidak hanya sekedar kemudian kita migrasi ke payroll, bayarannya seperti itu, tetapi ini harus kemudian disusun begitu. Sehingga kan kalau manajemen, kenapa tadi openingnya kita ngomongin tentang judol yang kemudian larinya ke pinjol begitu kan? Itu sangat berkaitan dengan produktivitas. Sangat berkaitan dengan produktivitas. Pada waktu kita di halal bihalal kemarin, kita juga sudah sampaikan bahwa di Alfamidi ini sudah kejadian kok. Fraud terjadi karena ada teman-teman kita, misalnya menggelapkan sales di toko karena terlibat judol ya, Mas Wildan sendiri yang kemudian ngadepin begitu. Iya kan, jadi produktivitas itu pasti akan sangat terganggu. Begitu.
Ini yang kemudian kita harapkan sehingga tahun depan financial literacy ini akan masuk ke walaupun belum wong MSM aja belum selesai ya, kemarin baru review quarter kedua begitu ya. Tapi saya bisa pastikan pasti akan masuk ke MSM tahun depan. Karena kita pengen bahwa literasi keuangan ini masuk sampai menjadi kurikulum yang kemudian basisnya adalah kebutuhan pengelolaan yang berbeda-beda di masing-masing layer jabatan itu tadi. Begitu. Karena manajemen memandang bahwa sangat berkaitan dengan masalah produktivitas. Begitu. Nah, pada kesempatan ini nanti teman-teman akan banyak diajarkan, di-sharingkan kembali. Ada hal-hal yang pasti nanti Bu Meta akan banyak berinteraksi dengan teman-teman. Silahkan untuk kemudian digali lebih jauh. Tapi kemudian ini saya skip saja. Tadi hubungannya dengan produktivitas itu menjadi salah satu concern kita. Dan tolong teman-teman ini manajerial level semuanya, teman-teman punya anak buah gitu ya. Ingatkan ke anak buah tim teman-teman baik di HO maupun di cabang supaya kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, saya mau sampaikan ini. Mungkin pada waktu dulu sharing di halal bihalal ini belum sempat ke spill gitu ya. Tetapi saya ingin menyampaikan begini, teman-teman. Toh pada waktunya kita akan purna tugas. Begitu ya. Pada saatnya nanti kita kan nggak bisa selamanya jadi karyawannya Alfamidi kan? Ada waktu kita akan selesai. Nah, sekarang kalau kita lihat dari employee journey kita, kalau teman-teman flashback ke belakang, ada teman-teman yang mulai dari level officer, ada yang mulai dari level coordinator misalnya. Sekarang teman-teman ada di posisi manager. Ada yang junior manager, ada yang senior manager, ada teman-teman di GM level. Ya, saya sejak financial literacy ini kemudian digaungkan, selalu menekankan begini. Semua di antara kita itu harus punya mimpi. Gitu ya. Mimpi. Mimpimu apa saat kalian pensiun? Dulu waktu saya mulai serius memikirkan itu ketika saya akan masuk ke senior manager ya. Setelah kurang lebih 5 tahun. Saya masuk tahun 2001 ya, tahun-tahun 2006 ketika masuk ke senior manager, saya mulai serius ngomongin apa ya mimpi saya pada saat pensiun. Mungkin terlalu umum ketika saya sampaikan mimpi saya adalah pensiun sejahtera begitu ya. Itu kan nggak jelas begitu ya. Ya pensiun sejahtera itu yang seperti apa begitu ya. Tetapi paling tidak itu membuat saya kemudian mulai bagaimana supaya saya pensiun itu saya bisa sejahtera. Nah, paling tidak ada 3 komponen yang saya mau eh, tekankan gitu ya ke teman-teman semua. Kalau sejahtera artinya pasti sehat, iya nggak? Itu basic sekali bagi kita, ya, bagi kita sebagai pekerja, sebagai karyawan. Kalau nggak sehat, kita pasti nggak produktif. Kita bekerja untuk sebuah organisasi, untuk sebuah perusahaan. Kalau kemudian nggak bekerja, kan kemudian kita nggak punya penghasilan. Semua level, ya. Beberapa tahun yang lalu kan tentunya doa kita supaya kemudian Pak Yohanes juga sehat kembali ya, teman-teman. Beliau yang level director kemudian harus kemudian
mengalami masalah kesehatan, iya kan? Ini juga menjadi pengingat bagi kita gitu loh, bahwa pensiun sejahtera itu juga ketika kita mencapai usia pensiun kita, kalau kita manajerial level ataupun di bawah dari GM kan 55, GM level boleh begitu ya, bisa kalau manajemen menghendaki sampai 58 misalnya. Tapi harus sehat dulu. Jadi mulai dari sekarang yang masih abai dengan kesehatan itu tolong gitu ya. Sehat itu penting begitu. Karena apa? Teman-teman itu bukan hanya gantungan satu orang, gantungan istri, gantungan anak, gantungan dan lain sebagainya, iya kan? Sehat itu penting. Jadi pensiun sejahtera artinya pensiun yang tubuh kita tetap sehat. Karena apa? Kalau enggak, berarti seluruh tabungan kita bisa akan habis terkuras karena kesehatan kita. Ayo, jadi ini mengingatkan kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pensiun kan pilihannya ada, apakah teman-teman mau wirausaha, begitu ya? Ataukah kemudian membangun karir kedua? Karir kedua itu artinya teman-teman bisa bekerja kembali, begitu ya? Entah jadi konsultan seperti Bu Meta, begitu. Atau pilihan yang ketiga, wis mulih kampung wae, mulih desa begitu. Apalagi punya ruko, begitu ya. Saya punya teman rukonya ada di jalur utama di Jogja begitu. Wah, luar biasa begitu. Udah pulang pensiun. Udah bisa untuk hidup begitu. Ya, mau pulang kampung menikmati hasil dari pekerjaan kita dari kita bekerja selama 25 tahun. Ada yang 20 tahun, begitu. Monggo itu pilihan. Paling tidak kan ada 3 pilihan seperti itu. Tetapi jangan lupa bahwa teman-teman pensiun sejahtera itu kan bukan berarti tidak ngapa-ngapain toh. Mangan turu begitu ya. Tidur. Enggak, pasti kita juga beraktivitas. Kita bahkan bisa berbagi. Entah kemudian ngajar misalnya, kita bisa berguna bagi sesama. Itu adalah hasil dari kita berinvestasi selama kita bekerja. Kalau teman-teman pengen karir kedua terlebih begitu ya, ataupun juga bahkan berwirausaha, investasi apa yang teman-teman lakukan semenjak sekarang? Bukan hanya investasi terkait dengan keuangannya loh, misalnya. Saya senang kalau kemudian ketika teman-teman mulai dari sekarang sudah punya usaha gitu ya. Ada teman punya usaha apa? Puding misalnya. Mulai dari sekarang. Jadi self investment itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana, keterampilan memasak, ya enggak? Ya, keterampilan memasak, keterampilan di bidang art atau seni dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan mulai dari sekarang. Apalagi kemudian investasi seumur hidup lewat apa? Pendidikan misalnya. Lewat pendidikan beberapa waktu lalu teman-teman diingatkan, ayo yang belum S1 ada UT begitu. Gitu kan yang mau meniti karir begitu. Kalau mau karir kedua nggak rasanya harus S2 deh misalnya. Oke, di UT juga ada bisa ambil S2, bahkan doktoral juga ada. Nah, investasi kedua ini bisa kemudian dilakukan dan itu akan bisa digunakan sepanjang hayat kita. Gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, ngomong tentang financial investment. Ini harus dimulai jauh-jauh hari. Kalau teman-teman kemudian, eh, kalau teman-teman coba deh misalnya, kemarin ketika beberapa di antara kita yang ikut training masa persiapan pensiun begitu, mungkin sampaikannya kok nggak dari dulu-dulu sih Pak,
begitu ya. Supaya apa? Kita diingatkan. Nah, literasi keuangan ini menjadi bagian dari mengingatkan teman-teman begitu. Bahwa kita itu bukan hidup hanya untuk saat ini loh. Tetapi untuk masa depan juga. Nah, oleh karena itu employee journey kita itu harus diisi dengan ketiga hal ini. Ini nggak bisa dipisahkan begitu. Nggak bisa, teman-teman. Salah satu itu keropos, misalnya yang paling bawah, kesehatan kita, akan menggerus atasnya nggak? Pasti. Pasti. Gimana teman-teman misalnya mau kuliah lagi, wong sekarang kondisinya sakit-sakitan misalnya. Gimana teman-teman mau kemudian berinvestasi kalau teman-teman sakit-sakitan? Jadi ini menjadi satu kesatuan teman-teman ya, untuk teman-teman di cabang juga. Jadi perhatian. Nah, untuk kemudian merangkum hal ini, kita mulai memberikan pengetahuan-pengetahuan lewat Bu Meta. Kemudian kita nanti akan memberikan kurikulum-kurikulum yang terus kemudian akan kita update. Itu mimpi kita. Supaya apa? Ya, karyawan Alfamidi pada saat menjalani sebagai karyawan dan kemudian purna tugas itu sejahtera. Begitu kan pengennya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya juga sedikit berbagi saja. Kalau yang banyak itu porsinya Bu Meta nanti. Teman-teman ketika ngomongin ketiga hal ini tadi, satu, harus punya dreams, harus punya mimpi. Serius, itu harus dipikirin sekarang. Ya, caranya hitung umur Anda sekarang. Ada yang umurnya, kalau Mas Wildan katanya masih 25 tahun gitu ya. Wah, berarti kalau purna tugas di Alfamidi masih piro berarti? Masih 30 tahun gitu berkarya di Alfamidi misalnya. Ya, 30 kali 12 bulan berarti ada berapa tuh? 360 kali penggajian. Iya nggak? Berarti punya kesempatan untuk melakukan financial investment itu 360 kali. Coba kalau misalnya dimulai dari sekarang begitu ya. Kan kalau kita ngomong instrumen-instrumen investasi nanti akan banyak dibahas oleh Bu Meta misalnya. Kita di Alpha Group Retail ini banyak sebenarnya instrumen investasi yang bisa kita gunakan. Kita punya koperasi karyawan. Iya kan? Kita punya koperasi karyawan. Kita gunakan nggak? Ada yang digunakan, tapi banyak yang enggak. Serius. Saya itu sedih gitu ya. Kalau kemudian, ini contoh nih ya. Saya ikut trip gitu ya. Ikut trip kemarin pada saat, kalau tahun kemarin kan saya nemenin teman-teman Alfamidi tuh ke Jepang. Tahun ini saya nemenin teman-teman Alfamart. Level-level eh junior manager. Ketika saya tanya, iuran koperasimu piro? Masih 100.000, Pak. Iuran koperasi seorang junior manager begitu masih 100.000 begitu. Berarti 100.000 kalau kemudian dikalikan 360 cuma berapa tadi? 36 juta ya. 36 juta. Kui nek 30 tahun. Tapi kan kembali lagi kan harus sehat toh. Ya. Padahal itu bisa digunakan. Saya di berbagai kesempatan itu selalu kemudian mendorong begini. Ya. Enaknya kita punya koperasi karyawan kan potong payroll. Itu bisa digunakan sebagai dana darurat kita. Kenapa kemudian kalian nggak naikkan?
Caranya naikkan adalah selalu di akhir tahun, di awal tahun. Kalian harus tahu cara-cara yang paling efektif gitu ya. Saya mengingatkan kembali ke teman-teman. Kalau awal tahun, gitu ya, itu mau dirubah iuran sukarelanya. Ya, sekarang masih 100.000 nggak apa-apa, pengakuan dosa begitu ya. Berarti bulan Januari begitu dirubah jadi 250.000. Lah kan naik gajimu luwih sekorong atau seket. Kenaikan gajimu kan harapannya pasti lebih dari 250 dong ya. Iya kan? Sehingga ketika nanti kalian kenaikan di bulan Februari, kan nggak kroso, nggak kerasa kan? Kenapa? Udah potong payroll. Itu yang kemudian saya lakukan dari sejak tahun 2006. Koperasi karyawan itu tahun 2006 ya berdirinya. Jadi kalau iuran sukarela saya itu sekarang sudah 3 digit begitu, itu bukan jangan kemudian wow sekian ratus juta, enggak. Itu 18 tahun saya lakukan begitu. Kalau kemudian ditanya kemudian SHU-mu piro? Ada yang ketawa. Tapi seneng kalau kemudian SHU-nya sudah 2 digit dong. Itu bisa dilakukan konsisten terus-menerus. Sekali lagi saya mengingatkan hal ini. Instrumen pertama itu. Instrumen kedua, teman-teman punya DPLK, AIA. Ada yang nggak ikut? Ini Mas Agung nih yang kurang. Kita punya DPLK. Sayang sekali kalau kemudian nggak ikut. Nah, gini, salah satu yang saya pakai kalau saya pengen pensiun sejahtera itu DPLK. Karena apa? Nggak bisa diambil sebelum kita pensiun. Terus selama ini nggak pernah kalian rubah ya? Bukankah itu motong PPh-nya teman-teman? Itu potong PPh lu ya. Saya sudah 15%. Ya, jadi saya sudah 15%. Dari perusahaan 5%. Jadi itu kan jelas. Oh, saya punya tabungan yang benar-benar saya akan ambil, bukan pesangon dan lain sebagainya, dari potongan DPLK saya misalnya. Lakukanlah perubahan itu setiap akhir atau awal tahun. Sekarang kalau kalau para manajer berapa? 3. 2, kemudian kelima. Ayo, rubah kelima. Prinsipnya begini teman-teman. Yang saya lakukan ya, saya selalu mengatakan bahwa hiduplah dengan penghasilan tahun sebelumnya. Paham? Kalau yang tertransfer di rekening kalian sekarang adalah misal 5 juta, tahun depan hiduplah dengan 5 juta. Teman-teman kan pasti naik gaji. Kenapa saya bisa pastikan seperti itu? Karena UMK juga naik. Mau atau enggak? Enggak naik gaji. Kan selama ini, selama teman-teman jadi karyawan Alfamidi naik terus toh. Nah, jadi hiduplah dengan penghasilan di tahun sebelumnya. Kalian kan bisa mengira-ira, oh naik 3% misalnya. 3% kalikan penghasilan saya, oh berarti yang saya bisa hidup dengan penghasilan tahun lalu. Kan sudah 12 bulan hidup dengan penghasilan segitu. Kalau tahun depan kemudian hidup dengan ini bisa? Bisa. Baru kemudian tahun depan naik lagi toh. Nah, dinaikkan lagi. Ini kalau teman-teman di divisi saya munggah manggut gitu padahal udah sering sekali kemudian saya kasih tahu begitu ya.
Padahal itu adalah cara yang bisa kita lakukan. Hiduplah dengan penghasilan tahun sebelumnya. Atau kemudian hiduplah dengan penghasilan grade di bawah kalian. Kalau teman-teman sekarang grade 11, hiduplah dengan penghasilan waktu grade 10. Teman-teman grade 13, hiduplah dengan penghasilan di grade 12. Bisa, bisa. Kan saya sudah melakukan. Kalau saya senior manager, saya hidup dengan junior manager, penghasilan junior manager. Kalau saya jadi senior manager itu ya, kalau saya jadi GM, saya hidup dengan penghasilan seorang senior manager. Kalau saya jadi director, saya hidup dengan penghasilan seorang GM. Lah aku kan ngerti gajinya GM. Iya kan paling enggak kan penghasilan GM saya kan begitu. Kan tahu. Alokasinya kemana? Nah itu yang kemudian Bu Meta akan banyak ceritakan. Kalau teman-teman tidak mengalokasikan itu, bagaimana kemudian akan pensiun sejahtera? Ayo teman-teman. Jadi mulai dari sekarang. Jadi harapannya siang ini terjadi pertobatan massal gitu ya Bu Meta. Pokoknya kalau ngomongin tentang financial literacy, saya nggak akan pernah bosen untuk mengingatkan. Karena ini langsung berkaitan dengan masalah produktivitas. Di level apapun kalau sudah ngomong tentang literasi keuangan itu penting. Bisa karena terkait dengan kesehatan. Ya, dengan kesehatan. Beberapa teman misalnya kan bisa masalah-masalah kesehatan dan lain sebagainya. Itu akan berimbas luar biasa terhadap produktivitas. Jadi, sekali lagi teman-teman, hitunglah berapa bulan teman-teman masih akan berkinerja di Alfamidi, di Dandan, dan sebagainya. Pergunakanlah waktu-waktumu dengan bijaksana begitu. Ya, itu yang kemudian bisa kita lakukan. 3 hal ini harus dilakukan semuanya seiring sejalan karena semuanya saling mendukung. Teman-teman, semakin tinggi jabatan pasti penghasilan akan semakin tinggi. Semakin tinggi jabatan itu akibat karena kita melakukan self investment. Ya, belajar terus dan tidak bisa mengandalkan perusahaan saja. Tidak bisa hanya mengandalkan Alfamidi saja. Jadi harapannya semua yang ada di sini, teman-teman yang ada di kantor cabang juga sejahtera. Begitu ya. Pensiun sejahtera, Bu Meta akan banyak sharing kepada teman-teman bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan keuangan kita dengan baik. Nah, harapannya kemudian juga untuk Aladin bisa menjadi partner kita juga untuk terus kita bisa melakukan literasi keuangan ini menjadi lebih terstruktur, lebih sistematis, yang kemudian bisa mengingatkan kepada seluruh karyawan kita, baik di HU maupun di cabang. Terima kasih. Semangat pagi!